patut diduga penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon sangat berhubungan dengan sikap pemohon yang gencar melakukan kritik terhadap kebijakan Jokowi yang menurut pemohon merusak sendi-sendi demokrasi dan supremasi hukum dan merupakan pengalihan isu. Baik kata pepatah, sekali dayung, 2-3 pulau terlampau. 6. Bahwa keputusan penetapan tersangka oleh termohon oleh diri pemohon melalui surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang menyebut pemohon sebagai tersangka ternyata telah terlebih dahulu bocor ke media massa pada saat umat Kristiani menjelang merayakan hari Natal. Kebocoran seperti penetapan tersangka tersebut menjadi bola salju pemberitaan yang besar. Pemberitaan ini bahkan mengalahkan besarnya pemberitaan hari raya Natal yang agung dan memberikan suasana damai, sebab mengakibatkan terganggunya pemohon saat merayakan hari Natal bersama keluarga. Pesan Natal yang pada hakikatnya membawa pendamaian justru berubah menjadi kegaduhan publik yang tercermin dari pernyataan Uskup Agung Jakarta Ignatius yang menyatakan kasus korupsi belakangan dijadikan alat untuk menjegal orang demi kepentingan tertentu. 7. Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon patut diduga sebagai proses atas kritik keras pemohon dalam situasi yang ada dan sebaran spanduk yang menyerang ketua umum sebagai pemohon. Menariknya, pasca penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon, hiruk pikuk respon masyarakat menjadi hilang dan teralihkan. Patut diduga penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon sangat berhubungan dengan sikap pemohon yang gencar melakukan kritik terhadap kebijakan Jokowi yang menurut pemohon merusak sendi-sendi demokrasi dan supremasi hukum dan merupakan pengalihan isu. Baik kata pepatah, sekali dayung, 2-3 pulau terlampau. 8. Bahwa keputusan pimpinan termohon sebagai pimpinan yang baru dilantik sangat cepat dalam menetapkan tersangka sebagai pemohon. Karena pimpinan KPK 2024-2029 baru diserah terimakan pada tanggal 20 Desember 2024. Dapat dibaca di www.kpk.go.id. Ruang informasi yang dapat dibacakan. Dan pada tanggal 23 Desember 2024 termohon telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dan surat perintah penyidikan SPDP penetapan tersangka pemohon. Selain itu, termohon dalam menerbitkan SPDP dan sprindik terhadap pemohon dilakukan dalam rentang waktu yang cepat dan singkat pasca pimpinan termohon mengucapkan sumpah jabatan dan memutus adanya dugaan tindak pidana, yakni 3 hari setelah serah terima jabatan. Ini dapat kita lihat dari rentang waktu sejak serah terima jabatan pimpinan KPK pada tanggal 10 Desember 2024 dengan pemohon dengan keputusan adanya 2 tindak pidana sekaligus dalam perkara yang diduga melibatkan pemohon. 9. Bahwa atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap pemohon, termohon telah menerbitkan laporan perkembangan penyidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan dan surat perintah penyidikan terkait dengan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dan dugaan merintangi penyidikan tindak pidana korupsi di antara lainnya. Tanggal 18 Desember 2024, penyidik melaporkan pengembangan penyidikan atau LPP sebagaimana yang terdapat dalam surat termohon nomor LPP *3.1-01/12/2024 dan LPP *2.0.01/12/2024. B. Pada tanggal 20 Desember 2024, pimpinan KPK dan pimpinan KPK lama dan baru melakukan serah terima jabatan. C. Tanggal 20 Desember 2024, pimpinan KPK melakukan gelar perkara. D. 23 Desember 2024, pemohon ditetapkan menjadi tersangka. 10.
10. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 termohon menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan surat perintah penyidikan terhadap dua peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi sekaligus kepada pemohon. A. Surat perintah penyidikan nomor Spring /D garing 153 garing D titik 00 garing 01 garing 12 garing 2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama Hasto Kristianto atau pemohon, dan surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor B garing 722 garing D titik 00 garing 23 garing 12 garing 2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama tersangka Hasto Kristianto atau pemohon dugaan pemberian hadiah janji pada penyelenggara negara. B. Surat perintah penyidikan nomor Spring /D garing 152 garing D titik 00 garing 01 garing 12 garing 2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama Hasto Kristianto atau pemohon, dan surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor B garing 721 garing D garing D titik 00 garing 23 garing 12 garing 2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama tersangka Hasto Kristianto atau pemohon dugaan perintangan penyidikan. 11. Bahwa surat pemberitahuan dimulai penyidikan itu dibuka secara resmi oleh pemohon pada sore hari tanggal 24 Desember 2024. Namun berita mengenai penetapan tersangka terhadap pemohon telah tersebar sejak pagi sebagaimana dalam pemberitaan media massa di detiknews.com yang diunggah pada jam 09.17 WIB dengan judul berita Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka terkait Harun Masiku. 12. Bahwa atas dasar penetapan tersangka tersebut, pemohon kemudian mengeluarkan surat larangan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan atas diri pemohon pada tanggal 24 Desember 2024 berdasarkan pemberitaan media dengan judul jadi tersangka Hasto Kristianto dicegah ke luar negeri.